Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita masih ada sampai saat ini, semua itu karena kasih karunia Tuhan yang terus dinyatakan atas kehidupan kita begitu sempurna. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan.
ucapan syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami begitu sempurna. Kami menyiapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami mohon Bapa menguduskan setiap kami dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan. Ampunilah kami, supaya saat ini kami ada dalam keadaan layak dan berkenan oleh karena pengampunan-Mu. Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan penting untuk kita semua di awal renungan ini adalah, apakah saat ini kita semua sudah siap kalau waktu Tuhan dengan tiba-tiba jatuh atas kehidupan kita saat ini? Apakah kita semua sudah siap? Saudaraku, pertanyaan ini seharusnya menyadarkan kita, sebab mungkin saja selama ini kita tidak pernah berpikir untuk mempersiapkan diri menantikan waktu Tuhan atas hidup kita. Satu hal yang harus kita sadari adalah waktu Tuhan itu tidak selalu menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus. Seseorang bisa saja meninggal karena sakit, karena musibah atau bencana, atau meninggal karena peperangan yang sedang terjadi. Jadi kedatangan Tuhan atas hidup setiap orang itu berbeda. Tetapi hal itu bisa terjadi setiap saat, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, hal itu bisa terjadi. Jadi kita harus menyadari, kita harus benar-benar mengerti bahwa ketika waktu Tuhan tiba bagi kita pribadi lepas pribadi, maka itulah kiamat bagi kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh terjebak di dalam pengertian bahwa waktu Tuhan itu artinya nanti kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tidak seperti itu. Kiamat di dalam hidup setiap manusia itu bisa terjadi setiap saat, dimanapun dan kapanpun itu bisa terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita saat ini, saya katakan tadi, kalau itu terjadi, apakah kita sudah siap? Artinya apakah saat ini kehidupan kita sudah benar-benar layak dan berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita jawab ini dengan jujur, supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk realitas hidup yang satu ini. Karena kita harus sadar, kematian itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Itu realitas hidup yang pasti akan terjadi. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Sebagai peringatan bagi kita semua, mari kita lihat Lukas 21 ayat 34, firman Tuhan katakan begini, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Saudaraku, dari firman Tuhan ini seharusnya membuat kita sadar. Artinya, setiap saat kita harus memeriksa hati kita, karena di dalam bejana hati kita itu biasanya dipenuhi dengan timbunan-timbunan keinginan diri yang pada umumnya dipenuhi dengan keinginan daging. Dan karena keinginan daging itulah kita akhirnya tenggelam di dalam arus dunia untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya.
yang firman Tuhan gambarkan dengan kalimat syarat oleh pesta pora. Saudaraku, orang yang sudah terlanjur hanyut dalam pesta pora dan kemabukan yang syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi atau yang syarat dengan keinginan-keinginan daging, biasanya orang-orang seperti ini sudah tidak memikirkan lagi bahwa setiap saat masa hidupnya di dunia ini bisa berakhir tanpa ia sadari. Saudaraku, jika ini yang terjadi, maka dapat dipastikan hidup orang-orang seperti ini tidak berkenan kepada Allah. Persoalannya adalah hal itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi kita harus mawas diri, kita harus terus memeriksa diri. Dan memeriksa diri dengan jujur itu merupakan tindakan berjaga-jaga di dalam hidup kita. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan Matius 25 ayat 13, firman Tuhan katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku, kalau dikatakan berjaga-jaga, ini artinya kita harus memiliki kehidupan yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Keadaan ini seharusnya membuat kita merasa krisis. Seharusnya kita merasa gentar. Seolah-olah sudah tidak ada waktu lagi untuk berubah atau sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Artinya begini, kalau hari ini kita tidak berubah, maka hidup kita akan binasa di kekekalan. Jadi harus ada perasaan yang mendesak kita untuk selalu siap sedia setiap saat jika waktu Tuhan dengan tiba-tiba jatuh ke atas kita. Perasaan yang mendesak inilah yang harus membuat kita berani memeriksa diri dengan jujur. Apakah masih ada dosa yang kita perbuat atau tidak? Dan kita harus menyadari seperti yang firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Jadi kalau firman Tuhan katakan bahwa upah dosa ialah maut, maka kita harus sadar maut itu merupakan harga yang harus kita bayar di kekekalan nanti. Kalau ternyata kita masih hidup di dalam dosa, artinya maut itu merupakan harga yang harus kita bayar akibat dari cara hidup kita yang selama ini tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan maut itu menunjuk kepada kematian yang kedua, yaitu terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudaraku, ini kengerian yang sangat dahsyat. Satu hal yang harus kita sadari sebagai orang percaya, kalau kita tidak hidup berjaga-jaga, hal itu menunjukkan bahwa kita tidak serius mencari kerajaan Allah. Padahal firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saudaraku, mencari kerajaan Allah itu artinya setiap saat. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita harus memiliki cara hidup atau gaya hidup seolah-olah kita telah hidup di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Dan seharusnya sebagai orang percaya kita mengerti, di dalam kerajaan Allah itu tidak ada dosa, tidak ada cacat celah, tidak ada kenajisan, tidak ada kekejian ataupun dusta. Nah, inilah yang harus membuat kita selalu mengontrol setiap gerak kehidupan kita, supaya kita tidak berbuat salah lagi, kita tidak berbuat dosa lagi. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudaraku, ini artinya apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, bila itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga, maka itu merupakan kenajisan, itu merupakan kekejian di hadapan Allah. Itulah kenapa setiap gerak pikiran kita, sikap, tindakan, perkataan, perbuatan, apapun yang kita lakukan, kita harus jaga supaya selalu sepikiran, seperasaan dengan
Allah Bapa di sorga. Atau dengan kata lain, setiap gerak kehidupan kita itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, kalau kita memiliki cara hidup yang demikian, itu artinya kita memiliki sikap hati yang selalu berjaga-jaga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, jagalah dirimu. Perhatikan itu, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, kalau kita selalu mau memeriksa hati, bahkan memeriksa setiap gerak hidup kita, hal itu menunjukkan kita memiliki sikap hati atau kita memiliki cara hidup yang benar-benar takut akan Allah secara patut. Dengan demikian, kita akan selalu menjaga kesucian hidup kita. Kita menjaga kekudusan hidup kita. Karena kita tahu firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan kita harus sadar, orang yang tidak akan melihat Tuhan itu menunjuk kepada orang-orang yang pada akhirnya akan terpisah dari Tuhan di kekekalan nanti. Dan inilah yang selalu saya katakan, keadaan ini merupakan suatu kengerian yang sangat dahsyat, yang harusnya membuat kita gentar di hadapan Allah, supaya kita terus berjuang untuk hidup benar. Untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini, sampai waktu Tuhan tiba bagi kita, kita boleh ditemukan layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami bahwa di sepanjang hari hidup kami harus terus ada di dalam keadaan berjaga-jaga. Artinya kami harus terus menjaga kehidupan kami supaya ditemukan benar-benar kudus di hadapan-Mu, ditemukan benar-benar layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi, karena kami rindu Engkau menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.